Selamat malam saudara, Maluku Antar Nusa kembali menjumpai Anda edisi hari ini Senin 26 September 2016. Beragam topik berita hasil liputan tim redaksi kami saat lagi dapat Anda simak dan ikutilah kilas berita utama berikut. Kepala BKD Maluku Barat Daya meninggal dunia saat dilarikan ke rumah sakit. Hari ini 14 pasang calon kepala daerah di 5 kabupaten kota Semaluku ikuti pemeriksaan kesehatan. Informasi tadi akan kami rangkai dengan sejumlah berita menarik lainnya dan inilah Maluku Antar Nusa selengkapnya. Kepala Badan Kepegawaian Kabupaten Maluku Barat Daya James Orno meninggal dunia diduga sakit saat menginap di salah satu hotel di Kota Ambon pagi tadi. Yang bersangkutan sempat dibawa ke rumah sakit namun nyawanya tidak tertolong. Kepala BKD Kabupaten Maluku Barat Daya James Orno sempat dilarikan ke rumah sakit Sumber Hidup, namun nyawanya tidak tertolong. Yang bersangkutan mengembuskan napas terakhir dalam perjalanan menuju rumah sakit tersebut. Korban sebelumnya menginap di salah satu hotel di Kota Ambon nomor 207. Sempat dikabarkan yang bersangkutan terjatuh dari tangga-tangga kamar hotel. Namun salah satu resepsionis hotel mengaku tidak ada penghuni hotel yang terjatuh. Yang bersangkutan diduga mengalami sakit hingga resepsionis itu kemudian meminta bantuan untuk membawanya ke rumah sakit. Lihat ya seperti biasa. Kalau perhatikan benar-benar perhatikan tapi yang seperti tamu biasa saja tuh. Lalu tahu siapa yang tahu meninggalnya? Karena bawa ke rumah sakit. Bawa ke rumah sakit. Sempat bawa ke rumah sakit kan. Dan memang itu bukan jatuh. Ya kebanyakan orang bilang katanya Anto jatuh, padahal Anto tidak jatuh. Anto duduk, karena memang kata lihat di CCTV dia Anto duduk. Anto berjalan di depan sekali, baru Anto duduk. Bukan terjatuh. Oh dia sempat bawa ke rumah. Iya. Di kamar hotel tempat James Orno menginap tidak ditemukan barang mencurigakan. Yang masih tertinggal dalam kamar itu hanya sebuah tas dan beberapa potong pakaian. Christine Sipahelut Kurniawan melaporkan. 14 pasangan calon kepala daerah di 5 kabupaten kota Semaluku mulai hari ini mengikuti pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan dilakukan di 3 rumah sakit yang ditunjuk yakni RSUD Dr. Haulusi Ambon, RSUD Masohi Maluku Tengah, dan RSUD Piru Seram bagian Barat. Pemeriksaan kesehatan calon kepala daerah di RSUD Dr. Haulusi Ambon diikuti 8 pasangan, masing-masing 2 pasang dari Kota Ambon serta Kabupaten Buru dan 4 pasang dari Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Hari ini yang mengikuti pemeriksaan kesehatan di RSUD Dr. Haulusi Ambon, yakni pasangan Paulus Kastanya Muhammad Armin Latukonsina dari Kota Ambon, pasangan Bakri Lumbesi Amrullah Madani Hentihu atau Baru dari Kabupaten Buru, serta pasangan Petrus Werembinan Yusuf Sileti dan pasangan Jeffrey Kelmakosi Yosepus Kulalean dari Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Pemeriksaan kesehatan dimulai pukul 8 waktu Indonesia Timur dengan penjelasan materi pemeriksaan yang akan dijalani. Paulus Kastanya Muhammad Armin Latukonsina merupakan pasangan pertama yang mengikuti pemeriksaan yang meliputi jantung, paru-paru, urologi, ortopedi, bedah dan obigin, neurologi, mata, THT dan gigi serta radiologi dan laborat. Disusul pasangan Bakri Lumbesi Amrullah Madani Hentihu dari Kabupaten Buru serta pasangan Petrus Werembinan Yusuf Seleti dan pasangan Jeffrey Kelmakosi Yosepus Kulalean dari Kabupaten Maluku Tenggara Barat dengan materi yang sama. Keempat pasang calkada tersebut kemudian mengikuti pemeriksaan narkotika, psikologi dan psikiatri. Sementara besok 4 pasang calkada akan mengikuti pemeriksaan kesehatan di tempat yang sama. Keempat pasang calkada itu yakni masing-masing 1 pasangan dari Kota Ambon serta Kabupaten Buru dan 2 pasangan dari Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
Hari ini juga berlangsung pemeriksaan kesehatan di RSUD Masohi Maluku Tengah yang diikuti 2 pasang calkada, yakni pasangan Tuasikal Abua Marlatu Leleuri dan pasangan Isnain Solo Nukuhali Yakob Swa Kalune. Sedang di RSUD Piru Seram bagian Barat diikuti 4 pasang calkada, yaitu pasangan Raymond Putilehalat Dalas Amiruddin, pasangan Samson Atapari M. Sufi Majid, pasangan Yasin Payapot Timotius Akerina, dan pasangan Sana Jihitu Tuhuteru Petrus Suripati. Ke-14 pasangan calkada yang mengikuti pemeriksaan kesehatan itu akan bertarung dalam Pilkada Serentak tahap 2 tahun 2017 mendatang yang di Maluku akan dihelat di 5 kabupaten kota, yaitu di Kota Ambon, Kabupaten Maluku Tengah, Seram bagian Barat, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Boy Nahrum Unga melaporkan. Pembangunan gedung gereja Eden Kudamati hingga saat ini masih dalam tahap penyelesaian. Direncanakan pembangunan gedung gereja tersebut dapat dirampungkan dan diresmikan dalam waktu dekat. Sejak dimekarkan dari Jemaat GPM Rehoboth Februari tahun 2012 lalu, Jemaat GPM Eden belum memiliki gedung gereja yang representatif. Dengannya, jemaat tersebut memanfaatkan 3 gedung di lokasi pelayanan itu untuk beribadah. Dengan kondisi ini, jemaat berupaya untuk membangun sebuah gedung gereja baru sebagai tempat peribadatan umat di jemaat tersebut. Setelah melalui proses yang panjang, diputuskan untuk memulai pembangunan sebuah gedung gereja yang mampu menampung jemaat tersebut pada September tahun 2012 lalu. Hingga tahun lalu, panitia pembangunan berhasil merampungkan lantai bawah gedung gereja itu. Memasuki pembangunan tahap 2, dana pun semakin dibutuhkan panitia. Untuk mendapatkan dana bagi penyelesaian pembangunan lanjutan gedung gereja tersebut, berbagai cara dilakukan panitia. Salah satunya dengan cara makan bersama dan berbagi kasih untuk pembangunan gedung gereja dimaksud yang dilaksanakan Kamis pekan ini. Sejumlah tokoh masyarakat dan wakil rakyat diundang dalam kegiatan dimaksud. Ketua Panitia Pembangunan Roy Manuhutu mengatakan, kehadiran para undangan menandakan bahwa mereka siap untuk bersama-sama panitia dalam menyelesaikan pembangunan gedung gereja dimaksud. Ketua Majelis Jemaat GPM Eden, Pendeta Fani Leilosa mengatakan, penyelesaian pembangunan gedung gereja ini masih membutuhkan uluran tangan semua pihak. Dengannya, kehadiran anggota legislatif dalam kegiatan ini diharapkan dapat menjawab kebutuhan dana guna menyelesaikan pembangunan gedung gereja itu. Ketua DPRD Maluku Edwin Huai mengatakan, anggota legislatif yang hadir pada prinsipnya siap membantu untuk proses penyelesaian pembangunan gedung gereja dimaksud. Huai mengatakan penggalangan dana dalam kegiatan ini tetap dijalankan, sementara sisa dana yang dibutuhkan akan menjadi tanggung jawab sejumlah anggota DPRD Maluku. Otis Kotadini melaporkan. Guna menghimpun dan membangun kesadaran potensi laki-laki gereja, Subkomisi Laki-laki Klasis GPMK Kecil mengadakan baku dapa laki-laki seklasis tersebut. Kegiatan yang berlangsung di Jemaat Ohoitel itu diikuti 16 jemaat. Baku dapa laki-laki klasis GPMK Kecil sekaligus dilaksanakan memperingati Hari Laki-laki GPM tahun 2016. Kegiatan yang diikuti 16 jemaat seklasis GPMK Kecil itu berlangsung 4 hari di Jemaat Ohoitel Kampung Baru. Ketua Panitia Pelaksana M. Una Wekla mengatakan, sejumlah kegiatan yang diagendakan dalam acara itu antara lain bina spiritualitas, diskusi tentang peran laki-laki gereja selaku imam, nabi dan raja serta sosialisasi HIV/AIDS. Ketua Klasis GPM K Kecil Pendeta PC Sahailatua mengatakan, kegiatan itu bertujuan membangun dan memelihara persekutuan di antara laki-laki GPM di K Kecil. Lewat kegiatan tersebut diharapkan tumbuh spiritualitas laki-laki sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan. Asisten 2 Sekda Kota Tual Jamaluddin Rahwaring saat membuka kegiatan itu mengatakan, sinergitas laki-laki klasis GPMK Kecil
dengan pemerintah baik Kota Tual maupun Kabupaten Maluku Tenggara telah membantu pembangunan di kedua wilayah itu. Laki-laki GPM juga merupakan potensi bagi kedua daerah untuk yang seyogyanya digarap dan diarahkan bagi peningkatan dan kemajuan daerah. Wakil Bupati Maluku Tenggara Yunus Serang menyamatkan tanda peserta kepada dua perwakilan laki-laki GPM klasis Kei Kecil. Salah satu yang diundang menghadiri kegiatan itu adalah utusan Jemaat Tanimbar Kei. Utusan Jemaat Tanimbar Kei itu akan dibekali dengan pembuatan liturgi ibadah. Dari Tual, Mesak Tatipikalawan melaporkan. Tridharma Adigraha Ambon luncurkan penjualan produk baru mobil New S-Cross kemarin. Peluncuran produk itu sebagai komitmen Suzuki dalam memperkenalkan produk barunya kepada masyarakat luas di Maluku. Produk baru mobil yang ramah lingkungan diperkenalkan kepada masyarakat luas di Kota Ambon. Hal itu sebagai bentuk komitmen Suzuki dalam mendukung program pemerintah mengenai mobil ramah lingkungan, hemat energi, dan harga terjangkau kepada masyarakat Indonesia. Komisaris PT Tridharma Adigraha Ambon, Robert Tanamal, mengatakan peluncuran produk baru itu untuk menyelaraskan kebutuhan transportasi di Maluku. Selain hemat energi, mobil New S-Cross juga dilengkapi dengan keamanan dan keselamatan yang memadai saat terjadi kecelakaan. Suzuki sebagai brand yang berkomitmen pada kepuasan pelanggan terus bermotivasi untuk mengeluarkan produk-produk terbaru. Pada saat ini kami ingin memperkenalkan produk terbaru dari Suzuki yang dinamakan New SS4 S-Cross. New SS4 S-Cross ini adalah kelanjutan produk dari SS4 yang merupakan pionir atau pelopor produk S-Cross yang pertama kali diluncurkan di Indonesia. Perwakilan Suzuki Indomobil Indra Andi Anto mengatakan peluncuran produk baru itu merupakan langkah nyata dalam memberikan kenyamanan kepada masyarakat Maluku dalam bertransportasi yang murah meriah. Uji dari kita sendiri, klaim dari kita mengatakan bahwa 1 liter itu bisa sampai 14,8. Untuk kelas SUV itu sangat minim. Kalau Bapak bandingkan dengan merek lainnya, kelebihan tadi tidak ada di merek yang lain dan harganya, Pak. Peluncuran mobil New S-Cross di Kota Ambon merupakan bagian dari pemasaran produk yang hemat energi dan ramah lingkungan. Saudara, perolehan medali bagi kontingen Maluku diperkirakan masih akan bertambah hari ini dari cabang atletik. Atlet-atlet cabang Kempo yang masih bertanding juga berpeluang menambah medali bagi Maluku. Berikut laporan tim liputan TVRI dari Arena PON Jawa Barat. Hari ini atlet-atlet Maluku masih akan turun bertanding dan berlomba. Dari cabang atletik yang dilombakan di Stadion Pakansari Cibinong, Bogor, Maluku akan menurunkan atlet terbaiknya pada nomor final lari estafet 4x400 meter putra dan putri. Pelatih atletik Maluku Novi Persulesi optimistis dari kedua nomor ini Maluku akan peroleh penambahan medali. Untuk estafet 4x400 putra putri, Katong akan berusaha untuk dapat medali emas. 4x4 putra putri. Ya. Itu hari apa? Hari Senin, tanggal 26. Pekan lalu dari cabang atletik Maluku telah memperoleh 1 medali emas, 1 perak dan 1 medali perunggu. Sementara itu dari cabang Kempo yang dipertandingkan di GOR Sabuga ITB Bandung, kemarin atlet-atlet Maluku telah turun arena pertandingan. Dari 3 atlet Kempo yang bertanding, 1 gagal melaju ke putaran selanjutnya, yakni Risa Sohoka. Sementara 2 atlet yang masih akan bertanding karena meraih kemenangan kemarin, yakni Muhammad Yamin Rahayaan yang meraih kemenangan mutlak atas lawannya Muhammad Ilmah dari Jawa Timur dengan wasari 10-0, dan Thomas Merehwei yang menang 5-0 atas lawannya atlet Kempo asal Jawa Tengah.
Dari cabang anggar bergu putra, atlet-atlet Maluku yang bertanding di nomor Degen, yakni Agus Manuhutu dan Mikael Hoai yang bertanding di Convention Hall Hotel Haris Bandung, kemarin gagal menembus babak 8 besar. Hari ini atlet-atlet anggar Maluku akan kembali bertanding di nomor Degen perorangan putra. Sementara itu, hingga hari ini, Maluku masih berada di peringkat 18 perolehan medali dengan 4 emas, 1 perak, dan 4 medali perunggu. Jawa Barat masih memimpin klasemen perolehan medali dengan 166 emas, 93 perak, dan 107 medali perunggu. 10 peringkat teratas perolehan medali sementara PON 19 Jawa Barat, yakni Jawa Barat, Jawa Timur, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Papua, Riau, Bali, Kalimantan Timur, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dari Bandung, Jawa Barat, Luki Sopakua, Edmond Tupan melaporkan. Saudara pembalap motor asal Maluku Sulhaimi Bahtiar alias Boy kemarin telah berlomba di Arena PON Jawa Barat. Meski gagal, namun bagi Sulhaimi maupun kubu Maluku tampil di Arena PON telah memberikan pengalaman lomba yang berharga bagi pengembangan cabang olahraga bermotor di Maluku. Lomba balap motor PON 19 Jawa Barat telah dilangsungkan kemarin di sirkuit Bukit Besar, Tasikmalaya. Pembalap Maluku Sulhaimi Bahtiar turun berlomba sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat pada nomor 125 cc. Sulhaimi alias Boy melakukan start pada urutan 22 dari 30 pembalap yang merupakan utusan 29 kontingen. Lomba balap motor nomor 125 cc berlangsung dalam 20 lap atau putaran. Meski gagal dalam perlombaan di arena Pekan Olahraga Nasional PON 19, namun bagi Sulhaimi penampilannya di arena PON kali ini telah memberikan pengalaman berharga bagi dirinya, juga kubu Maluku. Ya, semua lawan menurut saya berat, semua peluang tentunya sama karena ini arena yang baru. Terus saya baru coba sekali dan urutan saya sudah 20, urutan ke-22. Sebentar saya akan berjuang untuk habis-habisan memperjuangkan nama Maluku. Itu artinya bahwa peluang semua daerah 30 provinsi yang ikut punya peluang sama. Karena trek ini baru dan nggak pernah ada latihan di sini. Dari segi teknis motor sih memang dalam kondisi baru, jadi dalam kondisi siap. Memang kemarin itu ada insiden tapi sudah diperbaiki hingga untuk sekarang motor siap atau layak untuk bertanding. Ketua Pengprov IMI Maluku Sandi Watimera yang ikut hadir memantau perlombaan balap motor di sirkuit Bukit Besar Tasikmalaya kemarin menilai penampilan Maluku untuk kali kedua di PON kiranya ikut memberikan rangsangan bagi pengembangan cabang bermotor di Maluku. Nah, ini bisa kita lihat bahwa ini kan tergantung pembalapnya dan kemudian pembinaan di samping prasarana. Kita tahu sendiri, kita sendiri perlu sarana untuk balap motor. Dan kita sadari memang tidak gampang karena memang perlu biaya yang cukup besar, tapi kita tetap berusaha. Sebelum tampil di PON Jawa Barat, tim Maluku telah melaksanakan pelatnas sejak Juni di Sentul, Bogor. Perlombaan balap motor PON 19 Jawa Barat di sirkuit Bukit Besar Tasikmalaya hanya berlangsung sehari, yakni Ahad kemarin dengan melombakan 2 nomor yaitu 125 cc dan 150 cc. Dari sirkuit Bukit Besar Tasikmalaya Jawa Barat, Luki Sopakua, Edmond Tupan melaporkan. Saudara, pada partai final tinju PON 19 Jawa Barat Selasa besok, Maluku menyertakan 3 petinjunya, masing-masing Juliana Pati, Welmi Pariyama, dan David Isi Kiwar. Dari 4 petinju Maluku yang bertanding di partai semifinal kemarin, 3 petinju diantaranya gagal. Sementara itu, penilaian wasit dan juri yang tidak fair di arena tinju masih saja terjadi. Satu lagi petinju Maluku yang memastikan diri melaju ke final tinju PON 19 Jawa Barat menyusul 2 petinju Maluku sebelumnya, yakni David Iskiwar di kelas 81 kg putra setelah menang TKO atas lawannya Yudi dari Sumatera Barat. 2 petinju Maluku yang telah lebih dulu lolos ke final yakni Juliana Pati di kelas 60 kg putri dan Welmi Pariyama di kelas 64 kg putri. Pada partai semifinal kemarin yang berlangsung di Gor Tinju Pelabuhan Ratu Sukabumi, Jawa Barat, Maluku menurunkan 4 petinju, namun 3 petinju dinyatakan kalah dan hanya meraih perunggu. 3 petinju itu yakni Gracia Kaihatu di kelas 57 kg putri,
dikalahkan Sylvia Ratu dari Kalimantan Selatan. Roscev Sohoka di kelas 46 kg putra kalah dari petinju Bali Valentino, dan Julius Lumoli di kelas 56 kg putra dikalahkan petinju asal NTT Atris Neolaka. Kekalahan Julius Lumoli ini menuai protes dari kubu Maluku, pasalnya lawan Julius, petinju asal NTT, sempat terkena potongan nilai, namun hasil keputusan juri justru Julius yang dinyatakan kalah. Bahkan pada ronde ketiga di mana terjadi pemotongan nilai terhadap lawan Julius, justru sebaliknya pada ronde dimaksud nilai kemenangan ada pada lawan yang terkena pemotongan nilai. Selain melakukan protes di arena pertandingan, hari ini protes yang sama juga dilakukan pada pertemuan Chief de Mission atau rapat pimpinan kontingen dengan menyertakan rekaman pertandingan. Manajer tim tinju Maluku Arthur Manuputi menginformasikan, Minggu malam dirinya melakukan pertemuan terbatas dengan Ketua Umum PB Pertina Johnny Asadoma dan telah memutuskan menskors 8 hakim hingga selesai periode Pertina di bawah kepemimpinannya. Dari Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat, Luki Sepakua, Edmond Tupan melaporkan. Dan baik saudara, baru saja kami menerima informasi dari Arena PON ke-19 Jawa Barat. Kontingen Maluku menambah perbendaharaan medali setelah meraih perak pada cabang atletik 4x400 meter putri dengan catatan waktu 3 menit 48,99 detik. Medali emas diraih atlet Jawa Timur dengan catatan waktu 3 menit 47,77 detik. Sementara medali perunggu diraih atlet Bali dengan catatan waktu 3 menit 50,62 detik. Sementara untuk putra 4x400 meter, Maluku berhasil meraih medali perunggu. Dan kini kita beralih ke berita lainnya. Jemaat Gereja Pentakosta Maluku Gepam Baguala Paso membangun sarana ibadah yang dilengkapi dengan fasilitas pendidikan anak usia dini dan koperasi. Gedung gereja dan fasilitas pendukung itu ditargetkan menelan anggaran sebesar 20 miliar lebih. Jemaat Gereja Pentakosta Maluku Gepam Baguala Paso mulai mewujudkan keinginan mereka untuk memiliki tempat ibadah yang representatif. Sebelumnya mereka telah memiliki gedung gereja, namun saat ini kondisinya mulai rapuh. Peletakan batu pertama diawali dengan ibadah dipimpin Gembala Gepam Paso Pendeta Abraham Reupasa. Pendeta Abraham Reupasa mengatakan rencana pembangunan gedung gereja ini hasil pergumulan umat yang beberapa kali mengalami penundaan dari jadwal yang disepakati. Pendeta Abraham Reupasa dan umat di Gepam Paso mensyukuri peletakan batu pertama karena dapat dilakukan hari Sabtu pagi. Ketua Panitia Pembangunan Gereja Gepam Baguala Paso, Napli C. Tipen mengatakan di lokasi ini terdapat 2 gedung yakni gereja dan fasilitas pendukung pembinaan umat lainnya, di antaranya sarana pendidikan anak usia dini dan koperasi untuk membantu perekonomian umat. Kedua gedung itu diperkirakan akan menelan anggaran sebesar 20 miliar rupiah lebih. Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Gepam Yoke Rupasa berharap anggaran yang sangat banyak itu akan menjadi perhatian semua jemaat Pentakosta. Targetnya itu kalau gedung gerejanya sendiri itu berlangsung selama 3 tahun. Tapi kalau Tuhan memberkati semuanya bisa berjalan di bawah 3 tahun. Tapi untuk seluruh bangunan yang ada, yang terintegrasi di dalamnya ada bangunan tentang pendidikan, koperasi, perkantoran, semuanya itu bisa kami target berlangsung selama 5 tahun. Dan saya percaya bahwa kita semua ini adalah warga kerajaan Allah, anak-anak kerajaan Allah. Jadi semana kerajaan Allah akan membiayai segala sesuatu yang dibutuhkan, maka kita juga punya kewajiban di situ adalah untuk membayar harga. Ketika kita membayar harga, berdoa dan mencari hadirat Tuhan sungguh-sungguh, maka saya percaya segala biaya yang kerajaan Allah sudah siapkan itu pasti dilimpahkan untuk pembangunan ini. Kepala Seksi Penyuluhan Bimas Kristen Kanwil Kementerian Agama Erna Tutuarima mengatakan pembangunan gedung gereja ini merupakan sebuah kebutuhan bersama. Menurutnya untuk memperlancar pembangunan gedung gereja harus menjadi tanggung jawab bersama pula. Harapannya kemegahan gereja itu akan berdampak terhadap kualitas pelayanan. Sekretaris Kota Ambon Age Latuheru mengatakan pemerintah Kota Ambon mendukung pembangunan gereja ini. Latuheru mengingatkan umat yang ada agar tidak terjebak dengan pembangunan fisik gereja yang megah. Namun kemegahan gedung gereja harus diberingi dengan sikap dan perbuatan kasih, baik terhadap Tuhan maupun sesama. Latuheru minta dukungan semua komponen jemaat harus menjadi pilar utama dalam pembangunan tempat ibadah itu.
Dengan begitu, pembangunan gereja akan rampung sesuai dengan target panitia. Hamzah Tomia melaporkan.